Halo semuanya, kalian sebelumnya udah tahu nggak sih negara Singapura? Iya, betul banget. Negara Singapura merupakan negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, negara ini juga termasuk kawasan ASEAN loh. Bagi yang belum tahu ASEAN, ASEAN adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Salah satu tujuan ASEAN adalah mempererat relasi antar negara-negara kawasan Asia Tenggara. Jika dibandingkan dengan negara Indonesia, negara ini juga termasuk negara ASEAN loh. Nah, walaupun sama-sama di kawasan Asia Tenggara, namun kedua negara ini sangat-sangat berbeda loh. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Negara Singapura terletak di benua Asia, tepatnya di kawasan Asia Tenggara. Wilayah Singapura terdiri dari satu pulau utama yaitu Main Island, yakni Pulau Ujong serta 58 pulau kecil di sekitarnya. Selain itu juga ada pulau-pulau hasil reklamasi yang dibuat dan diproyeksikan untuk menambah total luas area negara Singapura. Selain itu juga, Singapura memiliki batas-batas dengan wilayah yang di sekitarnya, baik wilayah daratan atau perairan. Berikut merupakan batas-batas wilayah negara Singapura. Selanjutnya, bentuk pemerintahan Singapura adalah republik, di mana kekuasaan pemerintahan dijalankan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Dengan sistem pemerintahan negara Singapura adalah parlementer unikameral. Jadi pada sistem ini memisahkan kekuasaan yang biasanya disebut dengan trikotomi, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Landasan aturan yang mengatur aturan peradilan di Singapura memperkenalkan sebuah rejim baru yang dinamakan prosedural permohonan judicial review, di mana solusi hukum yang berasal baik dari publik maupun swasta dapat dicari. Sebelumnya, solusi hukum hanya bisa dicari melalui prosedur tertulis biasa dan hanya melayani masalah hukum swasta. Nah, perubahan yang terjadi pada tahun 1978 ini dirancang untuk menghilangkan hambatan prosedural yang dianggap menantang tindakan administrasi. Landasan aturan yang mengatur hukum peradilan di Singapura disebut dengan common law. Jika dilihat dari jauh, secara umum, sistem hukum yang berlaku di dunia ini terdapat menjadi dua, yaitu civil law dan juga common law. Common law sendiri merupakan bagian penting dalam susunan politik hukum di Singapura. Common law sendiri merupakan hukum yang berdasarkan atas kebiasaan dan juga berdasarkan atas putusan hakim yang ada di Singapura. Selanjutnya, merupakan birokrasi yang ada di Singapura. Pemerintahan di Singapura sangat berperan aktif di masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan ekonomi. Hal ini dipengaruhi oleh nilai-nilai integritas, pelayanan, dan keunggulan yang kuat, yang menekankan pada kejujuran dan dedikasi kepada nilai-nilai nasional dan tujuan pembangunan bersama. Sistem pendidikan di negara Singapura berlangsung selama 10 tahun. Walaupun untuk meneruskan pendidikan universitas di Singapura dibutuhkan 13 tahun pendidikan dasar.
Jenjang pendidikan pertama yang di Singapura adalah kindergarten atau taman kanak-kanak. Sekolah dengan program masa pendidikan 3 tahun untuk anak-anak ini mulai dari umur 4 sampai dengan 6 tahun. Sedangkan program pendidikan ini selama 3 tahun. Tahap yang kedua adalah primary education atau sekolah dasar. Ini adalah program sekolah wajib di Singapura dengan masa tempuh pendidikan selama 6 tahun yang terdiri dari 4 tahun pendidikan dasar dari kelas 1 dan sampai kelas 4 dan dilanjutkan dengan 2 tahun masa orientasi mulai kelas 5 dan 6. Kemudian yang ketiga adalah secondary education atau sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Program pendidikan kursus dengan masa tempuh 4-5 tahun dikhususkan pada beberapa pilihan spesial. Kurikulum yang berbeda didesain untuk para siswa sesuai dengan kemampuan belajar dan juga minat dan pribadi dari siswa tersebut. Tahap yang keempat adalah pre-university education atau pendidikan pra-universitas. Ini merupakan program pendidikan selama 2 tahun untuk mempersiapkan siswa untuk menempuh ujian GCE-A level, tergantung dari jurusan yang mereka tempuh dan nilai akhir para siswa. Kemudian yang terakhir adalah Politeknik. Politeknik merupakan institusi yang dibentuk dengan misi untuk melatih para profesional level menengah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan teknologi di Singapura. Politeknik sendiri memberikan banyak pilihan jurusan kepada para siswanya guna untuk melatih para siswa untuk mengembangkan diri sesuai bakat dan minat. Selanjutnya kita akan membandingkan dengan negara Indonesia. Negara Indonesia sendiri merupakan negara Asia Tenggara yang juga termasuk dalam kawasan ASEAN. Berikut informasinya. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang berbentuk kesatuan dengan bentuk pemerintahan adalah republik. Selain itu, negara Indonesia juga menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki kewenangan sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Populasi Indonesia sendiri adalah 267,7 juta pada tahun 2018 berdasarkan Bank Dunia. Nah, bagaimana sih pendidikan di Indonesia? Yuk kita bahas di sini. Nah, di negara Indonesia sendiri memberlakukan program wajib belajar selama 12 tahun yang mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 12 tahun pada pendidikan dasar dan menengah, yaitu dari tingkat kelas 1 sekolah dasar sampai dengan kelas 12 sekolah menengah atas atau SMA. Dan setelah program wajib belajar selama 12 tahun itu, warga negara Indonesia berhak untuk memilih pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti universitas negeri ataupun swasta, politeknik, dan lain-lainnya. Negara Indonesia yang telah merdeka pada 17 Agustus 1945 ini sudah memiliki 34 provinsi dengan ibu kota negara adalah Jakarta. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi satu jua, yang juga menyiratkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kepulauan. Maka dari itu, perlunya otonomi daerah sangatlah penting pada suatu wilayah agar untuk mengurus serta mengatur rumah tangga daerahnya masing-masing, yang secara tidak langsung akan terciptanya kerjasama yang baik antara pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah. Nah, itu tadi merupakan penjelasan singkat tentang negara Indonesia. Selanjutnya, kita akan membandingkan negara Indonesia dan juga negara Singapura. Berikut videonya.